Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wada'al hujjata wa atammal mahajjah wa an la yaqbalallahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan subuh ke-14 pertemuan kita di subuh Senin. Semoga Allah terus melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita senantiasa bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan bisa lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari ke depan. Yang saya hormati tungku-tungku guru-guru saya semuanya, dan yang saya muliakan BKM Masjid yang telah memberikan dan memprakarsai pengajian hampir setiap hari. Ini merupakan sebuah inisiasi yang sangat luar biasa, dikarenakan melihat bagaimana susahnya Rasulullah SAW di saat beliau berdakwah dulu, itu harus sembunyi-sembunyi, sehingga kalau Rasul berdakwah secara terang-terang waktu itu dihardit, dilempari, sehingga Rasul memilih Baitul Arqam, tempat menjelaskan tentang apa itu ajaran agama ini. Nah, di saat mereka mengetahui bahwasanya Baitul Arqam itu merupakan sebuah madrasah yang paling berbahaya bagi orang-orang musyrik, maka Rasul beserta para sahabat itu diusir dari Mekah. Apa yang terjadi di saat Rasul diusir dari Mekah? Maka Rasul mendirikan negara. Ini merupakan sebuah konsep yang memang sangat luar biasa, karena ini akan kita pelajari kalau seandainya kita mengaji siasat syar'iyah, politik Islam. Jadi tidak benar kalau misalnya ada orang yang berpendapat Islam itu nggak kenal politik, itu salah besar. Islam itu tidak kenal ekonomi, ini merupakan sebuah kekeliruan. The misunderstood about Islam, kesalahan yang paling besar di dalam memahami Islam di saat kita hanya menjadikan Islam bagian daripada ibadah mahdhah saja, ibadah-ibadah ritual saja. Ini merupakan sebuah kesalahan terbesar kita dalam memahami Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita menceritakan bagaimana hubungan para sahabat dengan Rasulullah SAW, maka perlu diingatkan kembali bahwasanya kita sudah memasuki 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu merupakan momen yang paling penting, momen yang spektakuler dalam kehidupan para sahabat, sehingga Rasul sendiri itu dalam banyak riwayat mengatakan bahwasanya Rasul itu tidak lagi mengerjakan hal-hal yang disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Dalam hadis Aisyah, Rasul menjelaskan bahwasanya di 10 akhir Ramadan Rasul itu mengencangkan pinggangannya, ikatan pinggangannya. Para sahabat menerjemahkan
dengan bahwasanya Rasul tidak lagi berhubungan suami istri di 10 akhir. Ini Rasulullah yang sudah dijamin bagaimana sosoknya, makhluk yang paling mulia di atas muka bumi. Namun begitu memasuki 10 akhir Ramadan, itu fokus hanya untuk ibadah. Nah, kenapa ibadah di 10 akhir itu spektakuler kata orang-orang? Hebat. Dikarenakan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Beribadah di malam itu, maka seseorang itu sama juga beribadah selama 83 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya umur umatku itu mabaina sittin wa sab'in. Umatku, kata Nabi Muhammad, itu umurnya itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sedangkan fadilah apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu setara dengan 83 tahun. Nah, kalau seandainya kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu 1 jam, maka itu setara dengan 9 tahun 8 bulan. Kalau seandainya kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu adalah 1 detik, maka itu sama dengan 23 jam. Bayangkan, astagfirullah. Berarti itu sudah 2 detik. 6 jam beristighfar. Siapa sanggup kalau bukan di luar Lailatul Qadar mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 2 hari penuh, enggak berhenti-berhenti. Tapi di malam itu, di malam itu seseorang saja yang beribadah 1 detik itu setara dengan 23 jam. Maka ini perlu diingatkan Bapak-Ibu. Perlu diingatkan. Maka jangan pernah melewatkan malam Lailatul Qadar. Sesibuk apapun dengan urusan dunianya, tinggalkan. Dan ini yang paling banyak fitnahnya kepada ibu-ibu. Mulai 10 terakhir Ramadan sudah mulai sibuk buat kue. Sudah sibuk buat ini, sudah sibuk persiapannya luar biasa. Ini merupakan hal yang paling menyedihkan. Kalau seandainya kita tidak pernah mendapatkan bagaimana nikmatnya Lailatul Qadar. Malam tersebut itu digambarkan oleh para ulama bahwasanya keadaan alam itu sangat tenang. Sangat tenang. Begitu juga dengan jiwa kita. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya pada saat itu kita mudah sekali tersentuh, sedih rasanya. Dan sangat tenang. Jadi tidak benar apabila misalnya dikatakan malam Lailatul Qadar itu pohon kelapa sujud, itu enggak ada. Pohon mangga sujud, itu tidak ada. Tidak seperti itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Akan tetapi itu dijelaskan oleh beberapa ulama. Kenapa bisa dijelaskan oleh beberapa ulama? Karena mereka melakukan tadabburnya, karena mereka melakukan hasil risetnya, hasil penelitiannya. Misalnya Imam Ghazali, Imam Syafi'i, para ulama-ulama itu di saat mereka melewati 10 terakhir Ramadan itu mereka tulis bagaimana suasana malam. Itu yang mereka ungkapkan, hasil kejadian yang mereka rasakan. Nah, kalau misalnya kita mengatakan itu kan hanya prediksi manusia, ya, tapi manusianya jauh lebih baik daripada kita. Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun, bahasa Arabnya luar biasa. Imam Ghazali juga seperti itu, pengetahuannya luar biasa. Siapa kita sehingga kita bisa meremehkan pendapat para ulama? Nah, di dalam beberapa hadis setelah kita mereferensi kepada hadis, ada 3 hal yang memang diperintahkan di malam itu, di 10 akhir Ramadan. Pertama sekali, bersedekah yang banyak.
Ini merupakan anjuran yang memang dianjurkan untuk kita, bagaimana amal-amal apa saja yang memang itu harus kita lakukan di 10 akhir Ramadan supaya kita meraih Lailatul Qadar. Dulu teringat sekali ada orang kalau misalnya dia di Mesir, dia setiap malam itu menyuguhkan air kepada orang yang beriktikaf. Dia suruh dibawa dari rumah air. Kita misalnya lagi iktikaf seperti itu, datang dia, ditawarkan, silakan minum. Kenapa? Mau dapat pahala. Mau sedekah yang banyak nggak punya, ya. Mau sedekah yang banyak tidak punya. Dia bisa sedekah air, tapi dia tawarkan kepada orang-orang yang duduk beriktikaf. Itu secara tradisional. Kalau sekarang gampang sekali, tinggal datang pengurus PKM, saya ada kemudahan 10 dos air. Sedekahkan seperti itu. Nah, cara lain yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat warga desa, cara yang paling gampang adalah kita membuat sebuah data berapa orang yang beriktikaf. Kemarin sempat ngobrol misalnya 60 orang beriktikaf. Berarti kita memerlukan makanan berbuka 60 porsi dan sahur 60 porsi. Siapa? Saya punya kemudahan misalnya 4 porsi satu hari. Maka berikan dana tersebut, cari orang desa yang memang bisa masak, berdayakan mereka. Sehingga apa? Orang kampung yang mempunyai keterampilan memasak itu juga mempunyai pendapatan. Itu caranya. Dan itu dilakukan di Mesir misalnya. Mereka itu siapa saja yang punya kemudahan, mereka akan bawa beberapa kotak. Dan itu dibagikan semuanya, sahur, buka puasa. Jadi terarah sedekahnya. Sedekahnya itu memang pasti mengena sasaran. Jangan jadi alasan. Suatu ada orang minta sedekah di lampu merah, hanjit aja burungnya. Nah, hana jelas. Padahal kita sendiri nggak jelas. Kenapa? Karena kita mengatakan orang tidak jelas. Dan dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya kalau kamu tidak mau memberikan, jangan kamu membuat dia sakit. Dan jangan, apabila kamu memberikan sedekah, jangan kamu ungkit-ungkit. Sedekah 2.000 rupiah, tapi ceritanya satu kampung di Miknasah, di masjid lagi ceritanya. Nah, seolah-olah, seakan-akan. Nah, ini yang pertama. Amal yang memang digalakkan di 10 akhir itu adalah dengan cara bersedekah. Bagaimana cara menyalurkan sedekah? Kalau misalnya di sini ada 60 orang yang iktikaf, maka sedekahlah sesuai dengan kemampuannya. Misalnya satu hari dia sanggup bersedekah untuk 2 porsi saja. Sahur dengan berbuka. Oh, ada orang lain yang punya kemudahan, dia bisa nanggung 4 orang satu hari. Alhamdulillah. Kenapa? Karena pahalanya itu sungguh luar biasa. Di dalam kajian-kajian kita sebelumnya kita sudah mengatakan bahwasanya kalau seandainya orang diberikan umur panjang aja sedikit, laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang mereka minta? Mereka meminta untuk bersedekah. Orang apabila nanti dicabut nyawanya dan dia merasa bahwasanya dia kekurangan amalnya. Kenapa? Karena pada saat mau dicabut nyawa itu kita sudah tahu apa kekurangan kita. Maka pada saat itu kita langsung meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya Allah mengakhirkan saja waktu sedikit saja, maka saya akan sedekahkan harta saya. Itu amal yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini merupakan perbuatan yang ringan, tapi pahalanya luar biasa. Al-Quran itu berjumlah sekitar 1.027.000 huruf. Ya. Bayangkan kalau satu huruf itu dibalas 10 dan dikali 10 lagi kalau di bulan Ramadan. Gampang untuk mendapatkan kebaikan hasanat di bulan Ramadan itu adalah yang paling gampang itu adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, para ulama mereka berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran yang paling baik itu adalah sepertiga malam.
Itu momen yang paling baik membaca Al-Quran. Maka sebagian orang melakukan salat tahajud di 10 akhir Ramadan. Nah, para sahabat juga mereka membagikan waktu dengan Quran mereka itu menjadi kepada 7 bagian. Jadi para sahabat kalau misalnya bacaan Quran mereka itu dalam 7 hari mereka khatam Quran. Setiap malam, berarti para sahabat itu rata-rata standarnya mereka membaca Quran sebanyak 4 juz setengah. Dan itu bisa kalau kita mau. Bukan nggak bisa. Kenapa? Karena di saat hamba Allah membaca terbata-bata, ya. Dulu waktu kecil itu kan sering kita waktu belajar pertama sekali baca Quran. Walau misalnya seperti itu ya. Itu namanya terbata-bata. Itu akan dapat pahala juga walaupun dia membacanya sampai terbata-bata. Ngulang-ulang. Walau misalnya seperti itu. Enggak apa-apa. Sampai segitunya walaupun dia tidak ngerti. Nah, salah satu kejadian yang paling menarik dalam membaca Quran ini adalah seorang dulu waktu Soviet ini belum pecah, ada seorang teman dari Rusia itu dia menceritakan tentang kejadian kakeknya. Kakeknya di Soviet waktu itu nggak boleh ada mushaf. Jadi mushaf itu Quran itu digilir dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mereka bisa membacanya. Begitulah dahsyatnya pemerintahan waktu itu di Uni Soviet. Jadi setiap malam si kakek ini membaca Al-Quran tanpa mengerti satupun arti bahasa Arab. Tetapi setiap dia membaca Quran, dia mengatakan bahwasanya benar apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Bahwasanya benar apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Setiap dia baca Quran, setelah itu dia tutup. Malam besok digilir ke rumah orang lain. Apa yang terjadi? Begitu si kakek meninggal, itu cerita cucunya. Begitu si kakek meninggal, itu burung putih itu, bukan burung hantu. Burung putih itu mengelilingi kuburan kakeknya. Kenapa? Karena memang dia walaupun tidak tahu bahasa Arab, dia membaca dan membenarkan, ya, tanpa ada sedikit pun keraguan dan membantahnya. Dan ini yang terjadi sama sahabat. Para sahabat, sewaktu mereka mendengarkan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menceritakan kepada mereka, tak ubahnya mereka itu seperti ini. Tahu. Nggak paham. Ayat misalnya, sewaktu Al-Quran itu menjelaskan, jika kamu melihat gunung itu kokoh, yahsabunaha annaha jamidah wa tarawna, ya, bahwasanya di saat kamu melihat bahwasanya jibal itu jamidah. Yahsabun itu adalah anggapan itu hanya ada di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat itu sudah pasti. Kata-kata yahsabun, kata-kata beranggap itu kejadiannya di dunia. Di saat kamu beranggapan bahwasanya gunung itu adalah kokoh, tegak berdiri, fahiya yamurru marras sahab. Sungguh gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Kira-kira hari ini kalau saya baca ayat ini, Bapak Ibu semuanya paham? Gunung berjalan? Para sahabat tidak pernah protes, wahai Rasul, kimaija gunung. Gak ada pertanyaan seperti itu. Tapi saat mendengarkan bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya gunung itu berjalan, aman Nabi. Dan itu baru bisa dibuktikan secara saintifik 14 abad setelah ungkapan ini diucapkan oleh Rasulullah SAW. 14 abad. Perlu waktu untuk melogikakan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Itu perlu waktu 14 abad. Maka agama ini bukan agama logika. Salah. Kalau kita mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang logika, salah.
Kesalahannya kalau seandainya kita mengatakan agama Islam ini adalah agama logika, di saat Rasul menyuruh kepada kita masul khuffain, menyapu sepatu di saat kita berperang atau berperjalanan, itu kan membasuh sepatu. Apa yang dibasuh? Atasnya, bukan bawahnya. Seharusnya kalau memang pakai logika, di saat disuruh sapu sepatu, sapu bawah. Tapi yang disuruh sapu adalah atas. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah bukan agama logika, tapi agama yang sami'na wa ata'na. Agama yang memang harus kita ambil dan kita amalkan secara totalitas. Kenapa? Karena Allah sewaktu mendesain syariat ini itu sudah sangat sesuai dengan makhluk yang diciptakannya. Sama juga misalnya seperti sewaktu orang membuat jam, kipas angin, semua punya manual book. Ada bagaimana cara mengoperasionalkannya. Mobil, kapan ganti oli, kapan isi minyak, itu sudah ada manual booknya. Sama juga dengan manusia. Manusia juga sudah ada manual book. Manual booknya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, apa terjadi seandainya manusia tidak pernah mengamalkan, tidak pernah membaca manual book? Sesat. Itu yang kedua. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya bacaan Quran di siang hari, di harinya yang paling baik itu adalah setelah salat subuh. Ini pendapat Imam Nawawi. Yang ketiga, amalan yang memang dianjurkan di 10 terakhir Ramadan itu adalah iktikaf. Suasana iktikaf di Timur Tengah sebelum pandemi itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu semua. Kami selaku mahasiswa sangat berterima kasih dengan kebaikan hati para orang-orang Mesir. Karena selama sebulan penuh kami tidak pernah hidup dapur. Semuanya makan gratis di bulan Ramadan. Dari mana? Dari sedekah orang. Mereka bahagia sekali kalau bisa bersedekah untuk bisa berbuka puasa orang berpuasa. Sebulan penuh, hana udep dapu kamu. Gah hampir beri hanabih, tapu hanabih. Pergi begitu mau buka, datang ke masjid, itu disediakan. Misalnya di masjid itu ada hall yang memang untuk berbuka puasa. Itu memang standar masjid di sana. Ada hall, tapi untuk orang fakir miskin yang biasa itu mereka dibuat di tenda di luar masjid. Bagi mahasiswa disuruh di dalam, kemuliaan. Makan itu disuguhkan. Kalau daging itu kalau ayam belah 4. Nggak sanggup orang Aceh makan. Tapi kalau udah setahun sana sanggup makan ayam 4. Satu ayam itu belah 4. Ya, begitulah besarnya porsi makan. Dan pakai roti memang nggak pakai nasi, jarang pakai nasi. Kalau daging besar-besar, itu sedekah semua. Dan ini sebenarnya harapan yang memang harus kita yakini bahwasanya sedekah itulah yang akan sisa bagi kehidupan kita. Sungguh luar biasa dahsyatnya bersedekah itu. Ya, luar biasa. Karena itu yang akan menolong kita nanti saat kita sudah meninggal. Nah, di iktikaf tersebut, mereka itu semuanya bawa kasur dari rumah. Di sini jarang ya, iktikaf bawa kasur, nggak dikasih sama masjidnya. Kalau di sana dikasih, tapi bersih memang. Bawa kasur, nanti gelar, begitu siap iktikaf pagi, gulung lagi, taruh di pojok kasur. Itu nggak pulang-pulang, yang laki khususnya. Kalau yang perempuan yang boleh sangat dianjurkan ibu-ibu yang sudah tua. Maka sangat diharapkan jika ada anak dan masih ada orang tuanya, bawalah ibunya iktikaf ke masjid. Karena ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi seorang ibu apabila dia bisa didampingi oleh anaknya. Sungguh luar biasa kebahagiaan seorang ibu apabila dia bisa ditemani oleh anaknya. Nah yang mat, ya, kulam nani inang bisa dipegangnya karena udah tua. Masa-masa seorang tua itu adalah untuk fokus beribadah kepada Allah. Kita sudah ceritakan tentang antalidal ammatu rabbataha. Seorang
budak melahirkan tuannya. Jangan sampai terjadi hal seperti itu pada kita. Jadikan kemuliaan bagi ibu kita. Karena ini merupakan sebuah suasana yang memang akan membuat kita kehidupannya sangat bahagia. Di saat kita bisa memberikan pelayanan seperti itu kepada orang tua kita. Nah, iktikaf di malam 10 terakhir itu, ini merupakan sebuah anjuran dan memang seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah pergi ke Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu misalnya ini mihrab Rasul, di sebelah kanan saya itu adalah kuburannya. Di kuburan itu saf pertama itu tidak ada tiang. Ada tiang tapi tidak ada sejarah tiangnya. Nah, tiang pertama tidak ada sejarah. Tiang kedua itu namanya Ustuwanatus Sarir. Apa arti Ustuwanatus Sarir? Ustuwanatus Sarir itu merupakan tiang di saat Rasul lelah salat tahajud. Tidak tidur di kingkoi Rasulullah. Di mana Rasul tidur? Di atas pohon kurma bersandar. Di saat memikirkan nasib kita hari ini, di saat Rasul sudah lelah menceritakan tentang nasib kita hari ini, bagaimana nanti nasib umatku di akhir zaman, mereka jauh dariku, tidak pernah ketemu sama aku, apakah mereka akan mendapatkan hidayah? Dan itu yang dikatakan oleh Rasul. Setelah lelah beliau itu bersandar di pelopak kurma, di pohon kurma itu yang dinamakan dengan Ustuwanatus Sarir. Hana gaih dikatakan di saat lelah Rasulullah SAW itu tidurnya di pohon kurma sambil bersandar tubuhnya. Coba bayangkan, Rasul, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna di atas jagat raya ini, di saat lelah beliau tidur di pohon kurma bersandar. Ini merupakan bagaimana yang Rasul gambarkan kepada kita untuk kita memang harus betul-betul menjaga 10 akhir Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ini merupakan hal yang memang 3 hal yang memang dianjurkan bagaimana kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Nah, saya sedikit ingin menceritakan beberapa pengalaman dan cerita dari teman-teman di saat mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar dari beberapa kitab di sana. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya apabila matahari itu terbit besok paginya, itu mataharinya itu seperti malas. Dalam artian tidak ngejreng, tidak langsung terang, tidak. Cara yang paling gampang, Bapak Ibu kalau misalnya ingin membuktikan apakah semalam Lailatul Qadar atau tidak, pergi ke laut pagi ini. Pergi ke laut, foto. Snap foto. Begitu matahari keluar, foto. Selama 10 hari akan nampak matahari di hari keberapa yang memang seperti malas. Keluarnya itu tidak terang cahayanya. Itu cara untuk membuktikan kapan Lailatul Qadar. Tapi dicatat nanti hari apa kena pertama puasa. Nanti dibuktikan dengan matahari keluar 10 akhir. Di Mesir, pengalaman kita dulu waktu saya di sana itu puasa pas lagi musim dingin. Ini ujian yang paling luar biasa. Suhu udara di musim dingin kalau bulan 12 itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kita ambil wudhu itu tembus. Ya, rasa dingin itu ke dalam tulang menusuk. Jadi memang cobaan. Malas kita tahajud seperti itu, nggak sanggup kita ambil wudhu. Banyak sekali cobaan karena 0 derajat Celcius. Dan cobaan yang paling dahsyat lagi ada malamnya itu, siangnya itu pendek. Nggak apa. Kita sambung saja ya. Malamnya itu lebih pendek.
malamnya itu lebih pendek, siangnya itu lebih malamnya lebih panjang, siangnya lebih pendek. Sehingga apa? Sebentar saja siang itu sudah waktu berbuka. Nah, yang paling berkesan cerita salah seorang teman, dia merasakan Lailatul Qadar dan dia meminta 2 permintaan yang memang itu tidak akan mungkin terjadi. 2 hal yang dia minta secara duniawi, 2 hal tersebut dia tidak mungkin terjadi. Yang pertama, dia menceritakan bahwasanya dia pada saat itu dia tidak boleh lagi berhaji karena aturan dari kedutaan Arab Saudi itu memberlakukan peraturan bahwasanya haji boleh dilaksanakan untuk 5 tahun sekali setiap orang waktu itu. Keluarlah aturan seperti itu. Nah, pada saat itu dia minta supaya bisa pergi haji, dan yang kedua dia minta untuk bisa ketemu sama Rasulullah SAW. Dia ceritakan, alhamdulillah sewaktu dia bisa pergi haji dan sewaktu dia melaksanakan haji dia bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ini merupakan, dan dia mengatakan apa? Bahwasanya pada malam dia bangun tersebut, dia tidak menghidupkan air, pemanas air. Nah, sewaktu dia tanpa sadar karena dia menjaga dari malam pertama Ramadan sampai dengan malam ke-30 dia jaga baik-baik qiyamul lailnya. Dia ambil wudu, sembahyang tahajud pada malam itu tanpa menghidupkan air, pemanas air. Sehingga apa yang terjadi? Begitu teman-teman yang lain bangun, dia ceritakan semuanya marah karena mau siap-siap ke masjid, air belum hangat lagi untuk bisa berwudu. Nah, kalau di musim dingin kita bisa menemukan fenomena-fenomena seperti itu, misalnya airnya tidak dingin. Nah, kalau misalnya di tempat kita, mungkin kita punya rasa bagaimana di saat seluruh malaikat, seluruh penduduk langit itu turun ke bumi. Bayangkan suasananya. Mungkin bisa dibayangkan suasananya. Seluruh penduduk langit itu turun pada malam itu. Turunnya bagaimana? Itu sesak rasanya. Ada semacam ketenangan yang sungguh luar biasa. Bahkan para ulama itu sering mengatakan tidak ada anjing satu ekor pun yang menggonggong. Begitu tenangnya. Bang, bentar. Tanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana suasana Ramadan ini bagi ibu-ibu yang berhalangan? Apabila mereka berhalangan di akhir 10 Ramadan. Ini kan menjadi keluh kesah para ibu-ibu yang tidak bisa melakukan ibadah di 10 akhir Ramadan. Tapi ketahuilah bahwasanya para ulama semuanya bersepakat. Para ulama semuanya bersepakat bahwasanya di saat ibu-ibu yang tidak bisa beribadah di akhir 10 Ramadan tersebut, maka Allah akan menghitung sama pahala ibu-ibu di saat menggantikan puasa tersebut sama seperti malam Lailatul Qadar. Ini merupakan sebuah ikraman, sebuah kemuliaan bagi kita, sehingga apa? Bahwasanya wa ma ana bidzallamin lil abid. Bahwasanya Allah itu tidak pernah menzalimi kita. Allah itu tidak pernah menganiaya kita. Allah itu tidak pernah diskriminasi terhadap kita. Nah, di saat ibu-ibu tidak bisa melakukan ibadah di 10 akhir karena halangan, maka ibadah yang diganti pada saat di luar Ramadan itu juga akan dihitung pahalanya seperti pahala Lailatul Qadar. Maka jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Berbeda sekali apabila kita beribadah untuk manusia, itu sangat-sangat berbeda. Dan itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ya. Apabila kita taat kepada pemimpin karena dia sebagai pemimpin, ya, nanti berapa banyak di saat dia tidak jadi pemimpin, orang tidak pernah lagi mengopen dia. Ya. Ini kasus
apabila kita taatnya itu adalah karena selain Allah. Tapi di saat kita taat kepada Allah, maka itu tidak ada bedanya. Bayangkan, ibu-ibu yang tidak bisa beribadah di malam 10 akhir Ramadan, di saat juga mempunyai konsisten menjaga amal ibadahnya di saat menggantikan puasanya, maka itu sama juga pahalanya, sama seperti mendapatkan 10 akhir Ramadan. Sama juga pahalanya di saat mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ini sungguh benar apa yang dikatakan oleh Allah, wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Ya, bahwasanya Allah itu tidak pernah menzalimi kita. Maka berhusnudzan kepada Allah, pinta kepada Allah. Pintanya apa? Pintanya Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Niatkan. Kenapa misalnya saya mengatakan memakai kata-kata itu niatkan kepada ayahnya yang sudah meninggal, ibunya yang sudah meninggal, kakeknya, anaknya misalnya. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kata-kata afu ya, itu adalah ampunan. Berbeda dengan kata-kata ghafara. Bedanya apa? Kalau Allah maghfirli, Allah, ya Allah ya Tuhanku ampunilah aku, dengan kata-kata ghafara, itu adalah dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni sama Allah. Tetapi dosa tersebut masih tercatat di dalam buku harian. Ya. Oh, kamu pulang dulu pernah melakukan kemaksiatan A di tempat ini. Masih ada, tapi Allah sudah mengampuninya. Itu kata-kata ghafara. Maka Rasul tidak pernah mengajarkan doa yang lain selain doa yang paling dahsyat. Maka setiap malam di saat sujud para imam panjangkan sujudnya supaya punya jeda untuk meminta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun. Afu itu apa? Semua dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah dan dihapus dari catatan. Itu kata-kata afun. Bayangkan, pada saat kita nanti dihisab oleh Allah, dipanggil satu persatu, bayangkan berapa juta manusia, berapa miliar manusia yang dipanggil, dan itu dihisab satu-satu, dipanggil satu-satu. Wahai Abdullah, misalnya dipanggil, begitu dibuka buku catatan, kosong, putih. Dan si Abdullah pun, si hamba Allah itu pun terkejut. Ya Allah, aku dulu cukup banyak dosa, kenapa tidak ada satu pun catatan? Itu dahsyatnya kata-kata Allahumma innaka afuwun. Maka mintalah ampunan Allah. Di saat kita meminta afuwun, maka itu semua catatan dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni sama Allah dan dihapus dari buku catatan. Pinta di dalam sujud, pinta itu di dalam ruku, pinta itu. Kenapa? Ruku dan sujud merupakan dua momen penting bagi seorang hamba dengan Tuhannya. Ruku dengan sujud merupakan dua posisi penting yang menggambarkan bagaimana kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka di malam-malam ganjil, semalam malam 25, masih ada malam 27, masih ada malam 29. Di malam-malam ganjil, hadirkan Lailatul Qadar itu bagaimana keagungan Allah, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, bagaimana cinta Allah kepada kita. Dan itu sudah pernah kita bahas dalam kajian-kajian kita. Allah menciptakan kita dari sekian banyak makhluk lain yang diambilnya, yang tidak dijadikan. Supaya apa? Supaya kita bisa ketemu sama Allah. Di dalam surat Al-Insan itu digambarkan bagaimana penghargaan terhadap mereka-mereka yang bersedekah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan nafkah ini karena memang kami takut kepada Allah. Bukan karena ingin diucapkan ulung-ulung dermawan di kampung, ulung doakan, bukan karena itu. Diwajihillah. Nah,
Apa balasannya? Balasan yang paling dahsyat itu adalah Allah akan menyuguhkan air ke mulut kita. Di mana suasana pertama balasan di dalam surga Allah itu adalah mereka-mereka yang meminum dengan ambil sendiri minumannya. Itu balasan pertama. Suasana pahala yang akan diperolehi oleh manusia. Ada jamuan, mereka akan mengambil minum sendiri. Seperti di dunia. Tajak bak kauri, naik budu aqua gelas. Tajak berapa tu tajik. Ya. Begitu kita mempunyai derajat VIP, kita duduk di round table, di meja bulat, ada minuman dituang sama orang, tinggal minum. Itu suasana kedua yang digambarkan di dalam surat Al-Insan. Dan suasana ketiga, wasaqahum rabbuhum. Allah lah yang akan meminumkan kita. Ini posisi yang paling dahsyat. Maka bersedekahlah. Bersedekahlah dengan sedekah terbaiknya. Waktu susah dan di waktu lapang. Kenapa? Karena ini memang kita percaya bahwasanya Allah akan menyembuhkan kita. Allah sendiri yang akan menyembuhkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini ada sebagian jemaah yang memang harus bekerja karena ini Senin terakhir, banyak hal yang memang harus dikerjakan sebelum menyambut hari raya. Insyaallah kita akan sambung tentang bagaimana wafatnya Rasul dan bagaimana hubungan para sahabat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Yang perlu kita jelaskan di sini, diam, bergerak, duduk para sahabat itu adalah dengan izin Rasul. Bayangkan bagaimana kehilangan para sahabat ini di saat Rasul meninggal. Contoh yang paling gampang, di saat sahabat itu menanyakan, wahai Rasulullah, saya cinta kepada si fulana, saya mau mengawini dia. Ya, itu diceritakan oleh sahabat. Rasul terdiam. Turun berita dari langit. Coba bayangkan. Dia bertanya, turun berita dari langit. Apa katanya? Az-zani la yankihu illa zani. Seorang penzina tidak akan menikahi penzina perempuan. Irtibat, adanya koneksitas, adanya hubungan antara makhluk yang di bumi dengan penduduk di langit. Nah, di saat kehilangan sosok itu adalah sosok, dikarenakan sosok tersebut mereka bisa melihat malaikat Jibril. Ya. Karena Nabi Muhammad, mereka bisa melihat malaikat Jibril. Karena Nabi Muhammad, mereka bisa mendengarkan langsung bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Begitulah kuatnya hubungan antara para sahabat dengan Nabi Muhammad. InsyaAllah kita akan bahas minggu yang InsyaAllah Senin yang akan datang, kalau memang ada waktu dan umur panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.